Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran kemarin. Hari ini kita akan belajar menulis kembali cerita, kemudian memahami kalimat penolakan, memahami cara berhitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu ya mengenai percakapan yang ada di buku. Bisa kalian lihat di sini ada percakapan tentang Udin, Edo, dan Badu yang sedang melihat sekitar rumahnya ada got yang banyak sampahnya. Silakan kalian baca di rumah, pahami. Setelah kalian memahami teks ini, kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya yang berhubungan dengan teks yang dibaca oleh kalian tadi. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Itu ada 4 pertanyaan berkenaan dengan teks yang tadi kalian baca. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menulis kembali cerita yang ada di dalam teks. Setelah kalian tadi memahami teks, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya, silakan kalian tulis kembali cerita tersebut dengan memberikan judul ceritanya. Jadi tadi judulnya belum ada ya di depan. Kemudian orang yang berbicara ada siapa saja, dituliskan. Ketiga, kegiatan apa sih yang dilakukan dalam cerita tadi. Kemudian 4, alasan dilakukannya kegiatan tersebut apa. Dan kelima, cara melakukan kegiatannya seperti apa. Tadi ada beberapa ya, ada 3 orang, coba kalian tulis. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka, tahap-tahapannya silakan ditulis. Nah, setelah kalian menulis kembali cerita di dalam teks, nah, coba kalian perhatikan ada sebuah gambar yang bisa kalian simak. Kalau tadi udah ada pertanyaan tentang kalimat penolakan. Nah, coba kita lihat percakapan di sini. Ada seorang anak dan ibu sudah menyiapkan makanan kecil, kue ya, yang disiapkan untuk orang-orang yang sudah bergotong royong membersihkan lingkungan. Di sini ada Siti, ibunya berkata, "Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak." "Baiklah, Bu. Ini kuenya, Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak." Nah, kemudian di sini Siti menawarkan kepada bapaknya, "Kuenya silakan, Pak." Nah, bapaknya menjawab, "Oh, terima kasih. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Bapaknya kemudian menjawab, berkata lagi, "Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus." Nah, ada yang menyebutkan menolak dan ada yang tidak. Maaf, ini agak salah ya. Ini harusnya menerima yang 1, 2, 3. Nah, dari beberapa percakapan tadi bisa disimpulkan bahwa kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Dan selain kata tidak, biasanya untuk menghaluskan harus diikuti dengan kata-kata yang lain. Misalnya, maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Itu akan membuat kalimat kita lebih sopan didengar. Selanjutnya, setelah kalian belajar mengenai kalimat penolakan, kalian akan belajar berhitung kembali. Kemarin sudah belajar pengurangan, penjumlahan. Nah, sekarang kita akan dicampur. Nah, tapi sebelumnya ada ini yang tadi Ibu kembali lagi, ada teks yang di awal. Nah, di sini ada contohnya, "Aku tidak mau." Nah, itu termasuk dalam kalimat penolakan ya. Selanjutnya bisa kalian baca lagi untuk pemahaman. Ini salah satu contoh kalimat penolakan. Aku tidak mau. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan. Di buku ada contohnya 95 ditambah 120 dikurangi 158.
Kalau kalian kemarin belajar hanya 2 bilangan, sekarang kita akan masuk ke 3 bilangan yang di dalamnya terdapat penjumlahan dan pengurangan. Di dalam buku ada soalnya seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah yang pertama menjumlahkan 2 angka pertama, 95 ditambah 120. Kalian bisa mengerjakan dengan cara susun pendek. Susun pendek ini susunlah bilangan-bilangan tersebut sejajar dengan nilai bilangannya. Misalnya 5 adalah satuan, 0 adalah satuan, maka disejajarkan. 90-an, 20-an disejajarkan. 1 ratusan, sedangkan di sini tidak ada ratusan, tidak usah ditulis, jadi disejajarkan. Kemudian ditambahkan 5 tambah 0 sama 5, 9 tambah 2 sama dengan 1 atau 11. Satuannya simpan, puluhannya simpan di atas. Tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah menjumlahkan 95 ditambah 120, maka hasilnya 215 ini dikurangi 158 dengan cara penulisan seperti ini. 215 dikurangi 158. Sama penulisannya harus disejajarkan antara nilai satuan, puluhan, dan ratusan. Seperti tampak di sini, baru kalian boleh menguranginya. 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam di sini satunya dicoret nanti ya, bisa dicoret, dikeataskan 10-nya, maka 10 ini tambahkan 5 menjadi 15. Jelas ya? Ini kenapa jadi 15? Karena pinjam di sini puluhan, 10-nya ditambahkan 5 jadi 15. Jadi yang ini tidak usah dilihat, lihatnya yang merah, yang oranye. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Di sini tadi kan 0 ya, 0 berarti nggak bisa dikurangi, 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam ke sini. Ini sifatnya kan ratusan, ini puluhan. Nah di sini 2 ini dipinjamkan ke sini 10. Coret, ini jadi 1, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5 sama dengan 5 ya. Kemudian ini sisa 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 57 ya. Sisa kue sekarang adalah, ini maaf salah lagi ya. Salah pengertikan ini. Sisa kue sekarang berarti adalah 57, bukan 215 ya, karena 215 baru ditambah dan setelah itu harus dikurangi 158 dan hasilnya adalah 57. Jelas ya sampai sini? Setelah memahami penjumlahan dan pengurangan ini, silakan kalian mengerjakan soal-soal di buku. Aduh, ini agak macet ya, maaf. Nah, latihan penjumlahan ini bisa kalian lihat di buku. Ada 6 soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sana caranya sudah ada. Jadi ikuti panah yang ada. Misalnya sini 174 ditambah 69 dikurangi 103. Maka tulis dulu yang ini 174. Susun pendek. Isinya di sini di bawah. Kemudian yang isi ini pindahkan ke atas. Ya, kalau sudah di atas, sejajarkan nilai satuan puluhannya, ratusannya, baru kalian boleh dihitung. Oke, itu aja mungkin dari Ibu.